Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, saya ucapkan selamat pagi. Walaupun matahari sudah cukup tinggi, tapi ini masih pagi. Moga-moga kalian bersama dengan keluarga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Sebelum saya lanjutkan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar vlog ini terus berkembang dan memotivasi kami untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Para santri, saya selalu menyebut santri, tidak menyebut dengan panggilan yang lain, karena status santri itu adalah status kehormatan yang menurut saya tidak bisa digantikan oleh sebutan-sebutan yang lain. Seorang anak memutuskan untuk menjadi seorang santri itu kadang-kadang harus melewati sekian proses yang sangat sulit, baik ketika memutuskan dia akan mondok di sebuah pesantren atau ketika dia memutuskan pesantren mana di mana harus dia tinggal. Dan lebih penting lagi, dia bisa bertahan di sebuah pesantren dalam jangka beberapa tahun. Itu sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya tetap menyebut sebagai santri sebagai bentuk penghormatan saya kepada orang-orang, anak-anak yang mengambil keputusan dan bertahan tinggal di sebuah pesantren. Hai santri, situasi corona atau COVID-19 tampaknya masih menyelimuti kesibukan para pengambil keputusan di daerah-daerah, di desa-desa, bahkan lebih serius ketimbang yang di kota. Jalan-jalan di desa banyak yang ditutup. Kalaupun ada tamu harus lapor dulu kepada pejabat setempat untuk memastikan bahwa dia datang dari daerah yang tidak terpapar COVID-19. Tapi ketika kita terlalu banyak mendengar, membaca tentang sesuatu yang buruk dari virus ini, kita akan menjadi lupa bahwa sebenarnya di balik segala kesulitan ada kemudahan. Di balik segala sesuatu yang buruk pasti ada sesuatu yang sangat baik. Seorang santri tentu bisa mengambil faidah dari situasi yang paling buruk sekalipun. Yang pertama, jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah sudah murka, Allah sudah marah, Allah sudah memberikan hukuman kepada manusia dan seterusnya. Kalau kita melihat dari sudut yang lain, ini justru Allah sedang memberikan karunia yang karena kelembutannya kita tidak bisa memahami karunia itu. Di antaranya, yang pertama, Allah membersihkan alam kita. Berbagai kebijakan yang dilakukan sebuah negara, bahkan dunia, untuk membuat alam ini semakin bagus dengan berbagai keputusan dunia, ternyata tidak bisa. Dengan COVID-19 ini, banyak pabrik berhenti, banyak orang yang biasanya menghiasi dengan kendaraannya di jalan-jalan tidak ada. Tanpa kita sadari, alam kita menjadi bersih kembali. Ini satu bentuk yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tidak bisa dikerjakan oleh dunia, tapi Allah melakukannya dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, manusia lebih banyak di rumah,
Biasanya manusia didikte oleh apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dilakukannya. Tapi dengan COVID-19 ini manusia lebih banyak di rumah, lebih banyak melihat rumahnya, lebih banyak berkomunikasi dengan istri, suami, dan anak-anaknya, lebih bisa menghargai sudut-sudut rumahnya. Dan lebih penting lagi, manusia lebih jernih melihat dirinya. Dia bisa melihat dalam lubuk hatinya. Dan orang-orang yang lebih sering melihat ke dalam dirinya ini orang-orang yang akan mampu melihat dunia ini dalam perspektif yang benar. Karena kadang-kadang karena kita bergaul terus dengan dunia, seakan-akan dunia ini abadi adanya. Padahal dunia ini berubah, dunia ini tidak abadi, dunia ini akan hancur, dunia ini lebih banyak menipu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kondisi kita lebih banyak di rumah kan bisa melihat dunia ini dalam proporsinya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana seharusnya. Kita diperintahkan oleh Allah, satu misi dalam kehidupan kita adalah ibadah, melakukan segala aktivitas kecil atau besar harus dengan ilmu, harus dengan kesungguhan, harus dengan ketulusan, karena semua itu harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hari ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.